Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mulai video kali ini kita akan mulai membahas tentang P5 dan P5RA. Kami bagi menjadi 4 video, ya paling tidak nanti yang pertama kita bahas dulu tentang definisi dan posisi dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tuh maknanya tuh seperti apa, posisinya dalam struktur kurikulum tuh seperti apa toh, nanti kita bahas yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kita akan juga membahas bersama-sama tentang gambaran dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang langkah-langkah cara kita merencanakan kegiatan P5 yang kita tuangkan dalam modul proyek. Dan yang terakhir nanti kita juga akan gali beberapa miskonsepsi tentang P5 dan P5RA. Untuk video kali ini kita akan fokus dulu pada definisi dan posisi dari profil pelajar Pancasila. Kalau di madrasah ditambahi dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu kita mulai saja. Kalau kita membahas tentang profil pelajar Pancasila tentu akan lengkap kalau kita mulai dari rumusan visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia itu apa tuh Bapak Ibu? Yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pendidikan Indonesia dirumuskan bahwa Indonesia ini akan mengalami kemajuan, berdaulat, mandiri dan berkepribadian jika tercipta profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaannya sekarang adalah pelajar Pancasila itu pelajar yang seperti apa? Nah, makanya dirumuskan dari sebuah pertanyaan besar, peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa toh yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia ini loh akan dianggap berhasil jika menciptakan lulusan dengan kualitas seperti apa. Itu pertanyaannya. Dan dari para ahli dikumpulkan, terciptalah istilah profil pelajar Pancasila. Di mana rumusan utama dari profil pelajar Pancasila itu ada dalam satu kalimat, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada 3 kata ini yang mungkin perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Pelajar sepanjang hayat itu yang utama. Berarti pelajar Indonesia itu diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mereka tidak hanya belajar dibatasi oleh dinding-dinding kelas, mereka tetap bersemangat mencari ilmu, menggali pengetahuan meskipun mereka nanti sudah tidak berseragam sekolah. Sehingga ketika nanti sudah mencintai ilmu, sudah memahami arti pentingnya ilmu pengetahuan, tentu mereka nanti akan punya akan memiliki kompetensi dilengkapi dengan karakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya kompetensi yang dituliskan di sini ini nanti dijabarkan menjadi dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila yang akan kita bahas di slide yang belakang. Bapak Ibu, untuk madrasah ternyata ditambahi lagi, bukan hanya profil pelajar Pancasila tetapi juga ditambah profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Di mana rumusannya bahwa pelajar Rahmatan lil Alamin adalah pelajar yang bertakwa, yang berakhlak mulia, serta beragama secara moderat. Ini tentu menjadi program strategis dari Kementerian Agama. Memang ada moderasi beragama secara moderat, mengambil jalan tengah supaya meskipun di Indonesia ini banyak suku, banyak agama, banyak kepercayaan, tapi diharapkan tetap dapat hidup berdampingan secara damai, menjaga toleransi. Itulah yang ada pada profil pelajar Rahmatan lil Alamin.
Nah, saking pentingnya sampai masuk di visi pendidikan nasional tadi, maka profil pelajar Pancasila ini memiliki posisi yang amat strategis. Peran profil pelajar Pancasila menjadi penuntun arah. Sekali lagi Bapak Ibu, menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk memandu dalam pembelajaran dan asesmen. Sehingga di panduan kajian akademik dari kementerian itu dinyatakan bahwa meskipun tahun berapa nanti kurikulumnya berubah, tetap panduannya yang menjadi bintang utaranya tetap profil pelajar Pancasila. Mau membuat perubahan seperti apa, mau ngambil kebijakan seperti apa, tetap bintang utaranya adalah profil pelajar Pancasila, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga rumusan dari profil pelajar Pancasila ini merupakan gabungan antara kompetensi abad 21 yang dengan kekhasan Indonesia. Kita sudah tahu, kita sudah sering dengar bahwasanya untuk menyiapkan generasi yang akan survive dengan perkembangan zaman itu harus kita bekali dengan 4C kan itu kan. Profil atau kompetensi abad 21. Ada kreativitas, ada kolaborasi, ada berpikir kritis, ada komunikasi. Nah, kesemuanya ini sudah dimasukkan ke dalam dimensi dari profil pelajar Pancasila yang dilengkapi dengan kekhasan karakteristik keindonesiaan. Makanya profil pelajar Pancasila itu diturunkan menjadi 6 dimensi utama. Kita mungkin sudah hafal semuanya Bapak Ibu. 6 dimensi inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita bekalkan kepada siswa-siswi kita di kelas-kelas. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi kompetensi abad 21 yang 4C tadi sudah termasuk di sini. Jadi ketika kita mengajarkan dimensi profil pelajar Pancasila, otomatis kita membekali siswa-siswi kita dengan kompetensi abad 21 yang menjadi syarat dan bekal mereka untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kemudian Bapak Ibu, dari dimensi-dimensi ini diturunkan menjadi beberapa elemen, kemudian dari beberapa elemen nanti diturunkan menjadi subelemen, dan dari subelemen inilah dirumuskan alur perkembangan kompetensi sesuai fase peserta didik masing-masing. Agar punya gambaran Bapak Ibu, ini saya kasih contoh. Misalkan pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nanti itu diturunkan menjadi beberapa elemen. Salah satunya adalah elemen akhlak beragama. Nah, dari elemen akhlak beragama, nanti juga ada beberapa subelemen. Di antaranya subelemennya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Dari subelemen inilah nanti pemerintah sudah merumuskan perkembangan alur perkembangan masing-masing fase. Di PAUD nanti anak-anak harus punya kompetensi ini, di fase C nanti kompetensinya ini, di fase E harus punya kompetensi ini. Dan alur perkembangan inilah yang kita kembangkan dalam kita mengajarkan profil pelajar Pancasila, baik itu secara intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi nanti ketika kita sudah masuk di kokurikuler, dalam hal ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang menjadi tujuan dari P5 ya ini Bapak Ibu. Kita tidak usah mengarang tujuannya apa, tapi sudah dirumuskan. Proyek A nanti tujuannya adalah mengembangkan karakter ini. Ya, ini sudah dirumuskan oleh pemerintah. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan ini masing-masing sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu sebagai tambahan untuk madrasah, tadi kan ada tambahan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini juga diturunkan menjadi 10 nilai, di mana masing-masing nilai ini nanti juga ada subnilainya. Dan file-filenya
ini sudah kami persiapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, kita setelah melihat bagaimana pentingnya posisi dan peran dari profil pelajar Pancasila, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita membiasakan dimensi-dimensi ini? Bagaimana cara kita mengajarkan profil pelajar Pancasila kepada siswa? Bagaimana kita membiasakannya? Dalam panduannya ada 3 cara atau ada 3 hal yang bisa kita ajarkan. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran intrakurikuler, yang kedua pembelajaran ekstrakurikuler, dan yang terakhir adalah pembelajaran kokurikuler. Kalau intrakurikuler berarti kita mengajar di kelas sesuai dengan jadwal di mana kita menyampaikan capaian pembelajaran, di mana kita tidak hanya mengajarkan tentang muatan dari CP saja, tetapi juga kita ajarkan juga tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila meskipun secara tidak langsung. Kemudian juga nanti ketika ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu pembelajaran di luar kelas yang sesuai dengan bakat dan minat siswa kita masing-masing, itu juga harus dikembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan tentunya yang paling utama adalah kokurikuler, di mana dalam hal ini adalah kegiatan P5 atau kalau di Kemenak namanya P5RA. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam tentang P5, tentang P52RA untuk video-video yang akan datang. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Nanti sampai ketemu di video pembahasan yang kedua, gambaran umum tentang P5. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.